juga sudah mulai berkurang ya, menjaga jarak juga dari kerumunan. Dominannya berapa nih Bu? Setengah kilonya. Setengah kilonya 20. Saya beli setengah kilo. Kami mohon untuk apa caranya untuk bisa dibuka ya, pasar ini dibuka supaya kelihatan ramai, supaya terang ya, jadi orang dari mana-mana luas bisa tahu kalau ini pasar. Ini benar pasar ya. Bu, ini bayar nggak Bu? Tidak, gratis semuanya, listrik gratis, apa-apa gratis semuanya masih. Tapi nggak ada yang beli Bu ya? Nggak ada yang beli. Jadi yang berjual hanya orang 5, orang 7, asalnya 4, tapi semuanya sudah apa namanya, kan jual sayur kan, kalau nggak dijual nggak dibeli orang kan otomatis Halo, ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Kali ini kita bersama salah seorang perempuan hebat di Kota Banjarbaru. Kita sapa, dia juga sebagai anggota DPRD Kota Banjarbaru, Ibu Neni Hendriawati. Apa kabar Bu Neni? Alhamdulillah baik, selamat sore Bung Rudi. Siap. Bu Neni, kita agak menarik, ini kita syuting kali ini di pasar. Iya betul. Dari beberapa materi, Bu Neni kekeh tetap di materi pasar. Ada apa Bu, Mas, pasar di Banjarbaru ini Bu? Kok bela-belain soal pasar ini Bu? Iya. Terima kasih Bung Rudi atas kesempatannya pada sore hari ini. Saya diberi kesempatan untuk langsung kita melihat situasi dan kondisi pasar rakyat yang dimana ini ada salah satu program visi misi pemerintah kita yang terdahulu, bahwa beliau menginginkan di setiap kecamatan itu ada berdiri pasar rakyat. Sekarang terbukti ada beberapa kecamatan yang telah berdiri pasar rakyat seperti di Liang Anggang, Pasar Laura, ya. Terus di Landesan Ulin, pasar rakyat yang ada di Lin Timur, terus yang ada di Cempaka, pasar rakyat Cempaka. Pondok Mangga juga di Banjarbaru Utara ya. Juga ada Banjarbaru Utara. Basel nggak ada lagi Bu, Banjar Satu belum ada Bu. Oh ya. Pasar Buntung ya Bu ya? Ya, pasar itu pasar besar memang. Pasar besar ya. Untuk Kota Banjarbaru begitu. Tak seberuntung pasar-pasar yang lain Bu ya? Iya, tak seberuntung dengan pasar-pasar yang lain. Seperti yang kita lihat situasi kondisi sekarang ini. Di pasar Landesan Ulin Bu ya, itu kecamatan ya, belakang kecamatan ya? Pas ke belakang kecamatan Landesan Ulin. Ini pasar rakyat, kita lihat kondisi pasar ini. Walau baru beberapa tahun dibangun, kayaknya kurang lebih 1,5 tahun. Kita melihat kondisinya seperti ini. Kita melihat aktivitas selama pasar ini diresmikan. Pasar ini kayaknya mati suri. Mungkin waktu progres penempatan kemarin itu seperti apa kajiannya kita nggak tahu. Maksudnya benar, kita ingin menghidupkan situasi di wilayah sini, tapi untuk akses keluar masuknya orang itu yang kurang. Kayaknya pasar ini terkesan mati, tidak hidup. Lagian juga pedagang yang ada di pasar ini bukan pedagang-pedagang bermodal besar. Memang benar-benar warga sekitar Bu ya? Benar-benar warga sekitar. Jadi untuk kesediaan barang yang diinginkan masyarakat juga terbatas. Dan harganya juga tidak bisa bersaing dengan pasar yang dekat dengan pasar Liang Anggang. Tadi saya juga sempat ngobrol dengan warga sekitar Bu Neni. Kata mereka, pasar ini bangunannya tidak terlalu menarik dan bukan seperti pasar karena antara los-los itu nggak bisa saling komunikasi antar pedagang Bu. Jadi satu itu, dan kemudian mereka juga mengeluhkan ketika mereka bersemangat berjualan tapi yang beli nggak ada. Nah, mereka berharap ada solusi yang diberikan oleh pemerintah, mungkin bisa diperjuangkan dari gedung parlemen. Gimana Bu? Makanya pada sore hari ini kita ngambil tempat di sini. Salah satu kita ingin menghidupkan pasar ini seperti itu ya? Apa gitu kan? Karena selama ini saya lihat juga keseptian bangunan ini juga nggak ada. Ya, terlalu terbuka Bu ya? Terlalu terbuka, dan ini sempat kejadian pedagang di sini kehilangan barang dagangannya. Walaupun ada penjaga malam, tapi kan mereka tidak bisa. Nggak bisa stay juga Bu ya, sekeliling 24 jam. Dengan luasan gini benar juga kan, gitu loh. Kita nggak tahu pada waktu kita istirahat jam setelah dia jaga, paginya dia bongkar orang kan nggak tahu. Nah, saya ingin lah pemerintah ini kan, ini program pemerintah nih. Sayang kita sudah punya bangunan, kenapa sih pemerintah tidak ikut peran serta untuk meramaikan pasar ini?
Nah, kalau bisa ada event-event apakah yang diadakan di sini supaya menggeliat, menarik peminat untuk membeli di pasar ini. Oke, Bu Neni, pasar nggak di pasar kecamatan aja Bu Neni yang sekarang kondisinya sepi karena masih di masa pandemi. Nah, kemudian Banjarbaru sudah mulai di PPKM-nya level 2 sudah. Artinya ada keberhasilan semua elemen mempercepat vaksinasi dan penanganan COVID-19. Apa yang diharapkan, solusi seperti apa Bu pemerintah ini agar pasar-pasar ini kembali ramai dan pasar semacam ini juga tidak jadi barang yang terbengkalai Bu? Solusi yang kita inginkan paling enggak lah pemerintah itu menarik inspektor atau yang punya modal besar cukup membuka dia dagangannya di sini dengan harga dia bilang harga di bawah standar. Agak miring ya Bu ya? Agak gitu miring. lah. Jangan sampai pasar ini harganya bersaing dengan pasar toko-toko yang ada di sekitar sini. Ya malah mati. Iya, ya paling enggak kan adalah supaya gimana sih pemerintah memberi pinjaman modal kah buat pedagang ini supaya mereka bisa bersaing harga benar-benar seperti harga di pasaran yang besar gitu. Komisi 3 punya tupoksi, salah satunya tata ruang. Apakah menurut Bu Neni pasar ini sudah strategis kah, sudah paskah dibangun yang kondisinya sepi seperti ini Bu Neni? Apakah jangan-jangan tidak strategis atau ada hal-hal yang lain? Gimana Bu Neni soal tata ruangnya? Kita waktu program pendirian beberapa pasar ini, ini kan progresnya di tahun 2015 ya. 15 kemarin ya. Salah satu visi misi pemerintah yang terpilih, yang untuk kita kemarin berpikiran bagus lah, sebenarnya kita berpikiran positif aja. Karena apa? Karena kita ingin menghidupkan suasana yang ada di sini dan tepat aja karena di Ulin Timur tidak ada pasar. Kita berpikir di sini banyak perumahan, bahwa ini bisa lah pasti gitu. Cuma itu tadi tinggal marketing pemasarannya aja untuk supaya bisa menghidupkan pasarnya seperti apa. Ya kalau untuk arus lalu lintas memang kurang, tidak mengena sih sebenarnya. Kurang begitu ramai Bu. Iya, begitu ramai untuk akses keluar masuk anunya. Bu Neni juga, saya tahu aja kalau Bu Neni kadang-kadang sering jalan-jalan itu di pinggiran kota. Kalau menurut Bu Neni, pasar di Landasan Ulin ini yang strategis di daerah mana Bu Neni? Kalau saya untuk Landasan Ulin ya, saya melihat itu kalau di daerah Gunung Manggis. Gunung Manggis berarti ya? Gunung Manggis. Memang geliat untuk aktivitas masyarakat, untuk ini lebih bagus di situ. Perumahan juga ramai sana Bu? Iya benar. Karena struktur tanahnya mungkin lah, terus jalannya yang memang benar-benar mendukung aksesnya itu. Jadi sebenarnya saya tuh sebenarnya malah tertarik di daerah sana gitu loh. Tapi apakah mungkin ketika bangunan sudah didirikan di sini, kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba dipindah ke sana, memungkinkan nggak soal itu Bu? Dengan pertimbangan kondisinya seperti ini kan? Tidak mungkin kan, sesuatu tidak mungkin. Tapi kita berpikir juga alangkah bagusnya kita mencari solusi terbaik supaya ini bisa menjadi ramai seperti apa. Berarti solusi pertama diramaikan. Kalau tidak bisa ramai, ya kita cari solusi yang terbaik seperti apa. Ya? Nah, akhirnya penggantian lahan ini untuk apa? Karena ada pertanggungjawabannya kan. Berarti ada opsi-opsi untuk memikirkan bagaimana pasar itu tempatnya jauh lebih strategis daripada yang sebelumnya. Iya. Karena tujuan kita untuk PAD kan. Oke. Bicara kata Bu Neni soal PAD, tentu di masa pandemi banyak anggaran-anggaran daerah juga terpotong Bu ya. Betul. Tidak semua keinginan atau aspirasi masyarakat ataupun kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah dapat diwujudkan dalam waktu yang cepat. Betul. Bagaimana cara Komisi 3 Ibu Neni melihat solusi-solusi apa yang sebenarnya harus diambil pemerintah dari kacamata Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru? Apa yang harus dilakukan segera? Gini lah Bung, kita yang melihat kemarin emang ya kelihatannya kegiatan yang ada di pasar-pasar di mana-mana selama pandemi COVID-19 ini kan pada sepi. Nah ini kita sudah tahu bahwa Banjarbaru ini sudah menduduki level 2. Udah level 2 sekarang Bu ya. Nah kita akan berusaha rapat kerja yang akan kita lakukan dengan lintas komisi. Lintas komisi berarti ya? Lintas komisi antara Komisi 2 karena Komisi 2 yang membidangi masalah perdagangan ekonomi dan keuangan juga Bu ya.
Terus komisi 3-nya yang berkaitan dengan infrastruktur dan pembangunannya. Kita akan dapat kerja dulu di internal kita. Setelah itu kita ingin mengambil langkah. Kita perlu rapat kerja sama dinas-dinas terkait apa saja yang bisa untuk membangkitkan geliat pasar-pasar yang ada sekarang ini. Nah, khususnya yang di pinggiran Bu ya, jangan terlalu fokus ke pasar Buntung terus Bu ya. Nah, kalau nanti pasar yang lain nggak beruntung Bu. Pasar yang beruntung terus yang diberuntungkan gitu kan. Sedangkan pasar-pasar di pesisir selama ini kan mati suri. Nah, kita seperti ini kondisinya Bu ya. Betul. Ini belum lagi kita ke pasar Laura. Iya. Aduh. Jadi kita ingin nanti kita ada rapat kerja, kita melibatkan sektor-sektor yang terkait seperti perdagangan, dishub, tata ruang, terus kan tidak menolak kemungkinan juga kita akan melibatkan kecamatan maupun kelurahan yang ada di Tamat dan Lurah Bu ya. Ya, yang dekat pasar yang di pesisir ini. Kita sama-sama mencari solusi terbaik seperti apa supaya bangunan yang kita sudah rencanakan, yang kita inginkan sebagai pasar rakyat benar-benar bisa tumbuh lagi. Dan tidak sia-sia Bu. Tidak sia-sia. Bu Neni, apakah perlu juga melibatkan para pelaku usaha atau ada pengusaha atau investor? Perlu menyelesaikan persoalan ini? Itu perlu. Salah satu untuk penyokong dana atau untuk sebagai penyuplai barang, di mana nanti pedagang-pedagang ini bisa untuk menyetorkan hasil dagangannya kepada penyuplai itu seperti apa. Itu perlu. Langkah-langkah itu juga perlu harus diambil seperti itu. Terakhir Bu Neni, sebelum podcast ini kita akhiri, pasar ini saya sempat ngobrol dengan warga, sekat antar los-los itu terlalu tinggi Bu. Akhirnya mereka tidak bisa komunikasi, kemudian pasar ya terlihat seperti tidak ramai. Nah, betul. Gimana Bu? Memang kemarin itu salah satu yang menjadi kritisan kita ya, kritikan kita bahwa kenapa sih harus ada sekat-sekat setinggi ini? Sempat dipertanyakan berarti Bu ya? Sempat juga kita mempertanyakan juga kenapa sih seperti ini? Kenapa tidak dibangun sama rata? Jadi kan hari ini terjadi antara pedagang satu sama lain komunikasi. Interaksi dan komunikasi Bu ya? Iya. Bukan seperti ini kayak orang bermusuhan kan? Akhirnya nggak bisa tawar-menawar? Susah. Jadi kita nggak bisa nyeragamkan harga. Seperti yang ada di Pasar Beruntung. Kembali lagi ke Pasar Beruntung lagi Bu. Coba lihat, los-los mereka tidak setinggi ini kan? Semua sama rata. Nah kita menginginkan seperti itulah. Jadi nanti dinas perdagangan seperti apa ini? Apa mau di papras supaya kelihatan sama rata atau seperti apa? Nah kemarin ini konsepnya juga kita pertanyakan, konsep perdagangan ini untuk berdagang apa sih sebenarnya, makanya. Berarti sampai sekarang nggak jelas juga masih? Nah ya nggak tahu. Berarti memang harus dilakukan karena kan rapat kerja Bu ya? Rapat kerjanya dinasnya kan bukan di komisi kita. Lintas komisi semuanya persoalannya Bu ya? Oke Bu Neni, pesan ke pemerintah sudah, kemudian rencana akan melakukan rapat kerja juga siap dilaksanakan. Pesan untuk para pedagang apa Bu? Ketika pasar sudah rapi, sudah diperbaiki, apa pesan untuk pedagang Bu? Kalau pesan saya untuk pedagang, satu, tetap menjaga kebersihan. Yang kedua, menjaga fasilitas yang sudah diberikan, jangan sampai fasilitas yang sudah dipenuhi oleh pemerintah disia-siakan, tidak dipedulikan, tidak dirawat Bu ya? Tidak dirawat gitu lah. Kita menginginkan mereka merasa memiliki lah, tetap menjaga keindahan, keasliannya seperti apa. Ya pasar ini kalau mereka punya kan, ayo kita tanam apa supaya kelihatan asrinya, ada pohon-pohon kerindangan-rindangannya itu. Oke Bu Neni, saya mohon maaf sekali Bu Neni, karena image pertama kali saya datang ke sini, karena saya nggak tahu Bu, beneran, karena tertutup salah satunya kantor kecamatan. Ketika saya datang ke sini, saya kira lapangan bola ini Bu, karena pasar kok rumputnya tebal, kemudian nggak ada yang berdagang. Ini kebetulan karena ada pasar malam katanya warga. Iya, pasar hari Selasa. Gimana Bu cara mengenalkan image pasar yang kondisinya seperti ini agar cepat seperti pasar? Nah, satu, kita pembenahan dulu. Cat untuk satu pasar kayaknya kurang menarik nih, catnya warnanya kurang menarik. Agak kusam Bu. Iya, kita pencatan ulang supaya pasar itu kelihatan ngejreng, membuat orang tertarik. Yang kedua, kita tadi menginginkan dipapras lah itu, yang tembok-tembok tadi Bu ya. Tadi itu diratakan saja supaya ada terjadi komunikasi satu sama yang lain. Soal rumput-rumputnya kayak gini. Terus untuk yang ini di pekarangan tadi, saya itu menginginkan ada penghijauan satu. Terus yang tanahnya ini kan kalau hujan kasih paving mungkin bisa Bu ya. Paving. Sebagian ada taman juga, RTH-nya juga Bu ya. RTH-nya juga, jadi ada daya tarik. Atau dikasih tempat bermain, boleh nggak Bu anak-anak? Saya itu juga. Oh gitu ya? Oke. Jadi ditanami pohon-pohon, ada tempat bermain. Jadi pasar ini kesannya memang hidup. Suatu pasar bukan suatu kayak kuburan gitu. Oh iya. Jadi inginnya itu. Karena pekarangannya luas kan. Walaupun nanti kedepannya ini sudah ramai, terus kedepannya mau dibangun lagi.
sementara ini belum dibangun, kita bikinlah ruang terbuka juga untuk tempat bermain. Jadi kan orang tuanya belanja, anak-anaknya bisa bermain. Bisa bermain dengan aman, Bu ya. Dengan aman. Oke, Bu Neni, terima kasih Sama-sama. sudah menemani dan memberikan banyak informasi kepada masyarakat Banjarbaru. Saya agak menarik di penghujung podcast ini dari kata-kata Bu Neni, jangan sampai pasar-pasar di Banjarbaru kesannya seperti kuburan. Pasar-pasar pinggiran. Pasar-pasar pinggiran jangan sampai kesannya seperti kuburan. Tetap tonton podcast Kata Demi Kata suratkabardigital.com, masih bersama para wakil rakyat di DPRD Kota Banjarbaru. Sampai jumpa, jaga kesehatan selalu. Salam Kata Demi Kata. Bu Neni, sehat. Yes. Amin, mudah-mudahan.